Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang spermatogenesis. Nah, spermatogenesis yaitu pembentukan dan perkembangan sperma yang berlangsung secara terus-menerus dalam jumlah besar pada laki-laki. Nah, di sini ada beberapa pembagian ya. Yang pertama ada spermatogonium. Nah, spermatogonium itu merupakan awal dari tahapan ini atau tahapan spermatogenesis tersebut. Nah, spermatogonium itu akan mengalami proses mitosis dan berubah bentuk menjadi spermatosit primer. Nah, ini terjadinya mitosis. Selanjutnya itu kan mendapatkan spermatosit primer. Nah, di spermatosit primer ini sudah masuk ke tahap 2. Nah, di sini spermatosit primer ini merupakan hasil dari pembelahan spermatogonium secara mitosis. Spermatosit primer akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 dan berubah bentuk menjadi spermatosit sekunder. Nah, di sini terjadi dua pembelahan. Itu terjadinya meiosis 1 kan. Nah, terjadinya mendapatkan spermatosit sekunder. Nah, ini termasuk ke tahapan 3. Nah, pada spermatosit sekunder ini itu keadaan kromosomnya tidak berpasangan karena sudah mengalami pembelahan meiosis 1. Tidak lama lagi tahap proses ini terjadi melakukan pembelahan dan menghasilkan meiosis 2. Nah, bisa dilihat di sini jumlahnya jadi ada 4 ya. Nah, di sini tuh namanya spermatid. Nah, spermatid ini memiliki keadaan yang sama seperti spermatosit sekunder, yaitu keadaan kromosom yang tidak berpasangan. Pada tahapan ini spermatid tidak mengalami pembelahan sesuai dengan keadaan yang terjadi, melainkan berdiferensiasi menjadi spermatozoa pada induk telur. Nah, arti dari spermatozoa itu yang sudah selesai akan menuju ke tempat penyimpanan sperma sementara atau melalui tesis. Spermatogenesis mengeluarkan 4 sel spermatozoa. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses oogenesis. Nah, oogenesis itu adalah proses perkembangan oosit atau sel telur matang yang berlangsung di ovarium. Proses ini sudah terjadi pada wanita sejak dalam kandungan. Nah, oogonium itu saat bayi perempuan lahir, proses perubahan telur atau oogenesis telah sampai pada fase pembentukan oosit primer. Oogenesis dari awal dari sel telur induk atau oogonium yang bersifat diploid dan mengandung 23 pasang kromosom, membelah secara mitosis dan menghasilkan oosit primer. Nah, oosit primer itu akan semakin berkurang seiring bertambahnya usia. Nah, di sini terjadinya mitosis. Nah, pada terjadi mitosis ini menghasilkan oosit primer. Nah, oosit primer itu pembelahan oosit primer terhenti sampai wanita mengalami masa pubertas. Pada masa itu, oosit primer dilanjutkan menjadi pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan 2 sel haploid yang sama besar, yaitu oosit sekunder dan badan polar. Nah, ini terjadinya meiosis 1 kan. Di sini ada oosit sekunder dan ada badan polar. Nah, di tahap selanjutnya oosit sekunder dan badan polar primer akan mengalami pembelahan meiosis 2. Oosit sekunder menghasilkan 2 sel, yaitu ootit dan badan polar. Badan polar yang dihasilkan akan bergabung dengan badan polar sekunder dari hasil pembelahan badan polar primer sehingga akan dipengaruhi 3 badan polar sekunder. Nah, pada badan polar ini kan terjadi meiosis 2 ya. Itu menghasilkan 2 dan pada oosit sekunder juga menghasilkan 2. Di sini ada badan polar sekunder kan. Nah, terus juga di sini ada ootit. Nah, ootit kemudian akan tumbuh menjadi ovum. Hasil akhir dari proses oogenesis adalah 1 ovum dan 3 badan polar. Ootit adalah sel yang belum matang. Nah, ini adalah hasil akhirnya adalah ovum, sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur
struktur dari sperma. Nah, struktur dari sperma ini ada 3 bagian. Yang pertama itu bagian depan, tengah, dan belakang. Nah, bagian depannya itu bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Nah, untuk di bagian kepala itu terdapat akrosom. Nah, akrosom itu untuk proses pelepasan enzim agar sperma dapat membuahi ovum. Dan ada nukleus. Nukleus itu untuk mengontrol aktivitas sel, dan di bagian tengah itu ada bagian leher dan ada bagian mitokondria atau bentuk spiral berpunya fungsi khusus agar sperma dapat bergerak. Dan pada bagian belakang, bagian ekor itu ada membran plasma untuk membuat gerakan mendorong ke depan menuju sel telur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur ovum. Nah, untuk struktur ovum itu ada beberapa bagian ya. Yang pertama itu ada nukleus. Nah, nukleus itu adalah struktur dalam inti sel yang bertanggung jawab untuk sintesis ribosom. Selanjutnya ada plasma membran. Di plasma membran ini lapisan paling dalam yang merupakan membran tipis dan transparan yang sekresikan oleh sel telur itu sendiri. Membran ini memberikan perlindungan tambahan bagi sel. Selanjutnya ada perivitelin space. Ini merupakan ruang antara membran plasma dan zona pellucida. Selanjutnya ada follicle cell. Itu adalah sel-sel yang mengelilingi ovum dan memberikan nutrisi serta perlindungan kepada ovum. Selanjutnya ada corona radiata. Nah, corona radiata itu merupakan lapisan terluar yang mengelilingi sel telur dan terdiri dari sel-sel folikol. Sel-sel ini berperan dalam memelihara dan melindungi sel telur. Selanjutnya ada nukleus. Nah, nukleus itu bagian yang mengandung material genetik atau DNA. Selanjutnya ada sitoplasma. Nah, sitoplasma itu merupakan cairan. Cairan ini mengandung organel dan nutrisi untuk mendukung tahap awal perkembangan embrio. Selanjutnya ada zona pellucida. Nah, zona ini tuh merupakan lapisan yang paling tebal, transparan, dan non-seluler yang terletak di bawah corona radiata. Lapisan ini terdiri dari glikoprotein dan memberikan dukungan pada sel telur. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang fertilisasi atau pembuahan. Di sini ada 7 pembahasan. Yang pertama tentang sel folikel. Nah, sel folikel itu adalah sel yang mengelilingi oosit atau sel telur dan memberikan perlindungan serta nutrisi selama perkembangan oosit. Yang kedua ada enzim dalam akrosom. Nah, enzim yang terdapat di bagian depan kepala sperma atau akrosom itu digunakan untuk menembus zona pellucida. Yang ketiga itu ada membran plasma ovum. Nah, membran luar dari sel telur yang melindungi sitoplasma ovum. Untuk yang keempat itu ada zona pellucida. Nah, zona pellucida itu merupakan lapisan glikoprotein tebal yang mengelilingi membran plasma ovum. Zona ini berperan penting dalam mencegah pembuahan oleh lebih dari satu sperma. Nah, yang kelima itu ada badan pasal sperma. Nah, bagian sperma yang menghubungkan kepala dan ekor, tempat sebagian besar mitokondria berada. Nah, selanjutnya keenam itu ada nukleus sperma. Nah, inti sperma yang mengandung materi genetik atau DNA untuk mewariskan kepada keturunannya. Dan yang ketujuh itu ada granula kortikal. Ini itu merupakan struktur dalam sitoplasma ovum yang berperan dalam reaksi kortikal, yaitu mekanisme untuk mencegah polispermi setelah sperma pertama masuk. Baik, kita lanjut. Di sini itu masih sama di pembahasan fertilisasi, cuma di sini itu di bagian rahim ya.
Yang pertama itu ada telur. Nah, telur itu adalah sel reproduksi wanita atau ovum yang dilepaskan dari induk telur selama evolusi. Selanjutnya ada indung telur. Nah, indung telur itu merupakan organ reproduksi wanita yang menghasilkan sel telur dan hormon seperti estrogen dan progesteron. Yang selanjutnya itu ada pembuahan. Nah, pembuahan ini merupakan proses bertemunya sperma dan sel telur di tuba falopi lalu menghasilkan zigot. Dan yang keempat itu di hari ketiga zigot membelah menjadi 8 sel melalui proses pembelahan mitosis. Selanjutnya di hari keempat terjadinya morula. Nah, tahapan awal perkembangan embrio di mana sel-sel berbentuk bola yang padat. Selanjutnya di hari kelima itu terjadinya proses blastosis, tahap embrio yang lebih lanjut di mana terbentuknya struktur berongga dengan cairan di dalamnya. Selanjutnya ada rahim. Rahim merupakan organ reproduksi, tempat implantasi blaskotista dan perkembangan embrio menjadi janin. Selanjutnya ada lapisan dalam rahim atau endometrium yang menebal untuk mendukung implantasi dan perkembangan embrio. Nah, yang terakhir ada embrio itu hasil perkembangan blaskotista setelah menempel di dinding rahim yang akan terus berkembang menjadi janin. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang menstrual cycle atau masa menstruasi. Nah, menstruasi itu adalah pelepasan endometrium atau dinding rahim disertai pendarahan berulang yang terjadi setiap bulan. Nah, biasanya itu terjadi di hari pertama sampai hari ke-7. Nah, selanjutnya itu terjadinya proliferatif periase. Nah, tubuh itu akan menjadi lebih energi karena meningkatnya hormon estrogen dan testosteron itu terjadi di hari ke-8 sampai ke hari 12. Nah, selanjutnya itu ada ovulation. Nah, itu tuh adalah masa-masa subur bagi seorang wanita di mana sel telur yang telah selesai diproduksi akan keluar dari tuba falopi menuju rahim dan siap untuk dibuahi sperma. Biasanya itu terjadi di hari ke-13 sampai hari ke-15 dan ini adalah fase terakhir yaitu fase secretory phase. Nah, hormon progesteron meningkat dan hal ini membantu untuk menebalkan lapisan rahim sebagai tempat pembentukan embrio dari sel telur yang berhasil dibuahi dari aktivitas seksual. Nah, biasanya ini terjadi di hari ke-16 sampai hari ke-28. Baik, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Ini masih tentang masa menstruasi. Nah, di sini itu ada endometrial histologi. Nah, endometrial histologi biasanya itu terjadinya masa menstruasi ya. Itu biasanya tidak dibuahi oleh ovum, kadar hormon progesteron menurun sehingga menyebabkan luruhnya dinding rahim dan terjadilah menstruasi. Itu biasanya terjadi sekitar 3 sampai 7 hari. Nah, selanjutnya itu ada masa hormones. Nah, pada fase ini hormon FSH dan LH sedikit menurun sedangkan hormon estrogen naik. Dinding rahim pun ikut menebal, keduanya terus begitu sehingga sampai titik maksimal. Nah, di sini itu ada 2 ya. Di sini ada hormon LH itu ada estradiol, di sini juga ada folikular fase. Di sini ada progesteron, di situ ada folikular stimula hormon FSH dan di situ ada luteal phase. Nah, selanjutnya di atas itu ada body temperature, itu hormon estrogennya tuh menurun dan hormon LH dan FSH-nya tuh mengalami penunjakan mendadak dan mengeluarkan folikel-folikel kecil dari ovarium. Nah, terus yang di paling atas itu ada ovarium histologi. Itu ada yang pertama recruited follicle, yang kedua ada maturing follicle, yang ketiga ada ovulation, yang keempat ada corpus luteum, yang kelima ada degenerate C luteum.